Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halil Rabbani dengan NIM 101092400 Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 24. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal atau materi dari PB 11. Jadi untuk contoh soalnya yang kita jelasin. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, untuk soalnya itu di PPT, materi matkul, materi PB 11. Nah, ini, itu untuk materinya itu adalah, ini, statik dan statik magnetik dan electric field. Nah, untuk soalnya, yang contoh soalnya yang pertama itu di slide ke 8 sampai 9. Nah, ini yang bahasa Inggris ya. Ini, ini cara pengerjaan secara singkatnya begitu. Oke, kita langsung bahas aja langsung ke tulisan ulangan saya. Ya, nah, untuk soalnya ketika diterjemahkan itu dia gini. Jadi untuk nomor satu itu di antar muka antara dieletrik dan konduktor. Nah, pertimbangan sebuah sebuah antar muka antara wilayah satu dan wilayah 2 itu wilayah satu itu adalah udara dengan epsilon 1 sama dengan epsilon 0. Nah, dan wilayah 2 itu memiliki konstanta dieletrik itu epsilon 2 sama dengan 2 kali epsilon 0. Ini diasumsikan terdapat rapat muatan permukaan. S-nya rapat muatan permukaan itu sebesar 0,2 kolom per meter kubik persegi maksudnya. Bukan kubik. Pada antarmuka kedua wilayah tersebut, tentukan rapat flux listrik di wilayah 2. Jika di wilayah satu itu adalah D1-nya adalah persamaannya itu 3AX ditambah 4AY ditambah dengan 3AZ C per M kuadrat persegi. Nah, dikarenakan adanya rapat muatan permukaan di sana, PS-nya, maka kondisi batas untuk komponen normal itu normal dari D pada kasus ini diberikan N dikali dengan D1 dikurang D2 sama dengan PS. Gitu. R itu adalah, nah ini untuk gambarnya. Untuk lebih jelasnya di apa namanya? Terus di materi langsung biar kalau mau melihat gambarnya lebih jelas. Oke ini dia sumbunya itu ke arah Z gitu. Hmm. Nah, vektor satuan normal terhadap permukaan diberikan oleh, nah untuk N-nya sama dengan Z karena kenapa N-nya itu sama dengan AZ itu dia mengarah pada sumbu Z. Nih, di gambarnya nih. Maka untuk nilainya itu kita masukin persamaan ini nih. Kita substitusikan gitu. Untuk nilai N itu kita ganti jadi AZ. AZ-nya apa? AZ kan kita ketahui itu hanya pada D1. Kita kan mencari D2 kan. Set kan. Set D1 kali dalam itu. Set nilai S-nya itu 0,2 sehingga sehingga D1 Z-nya region 1 itu kita pindah teruskan karena kita udah tahu nilai dari D1 pada komponen Z itu adalah 3 untuk koefisiennya. Kita langsung pindah set sehingga 3 dikurang dengan 0,2 sehingga menghasilkan 2,8 C per meter persegi. Nah, komponen D1 dan D1X dan D1Y itu merupakan komponen tangensial terhadap antara muka itu. Jadi dia tuh D1 dan D1X dan D2 ini digunakan untuk memperoleh D2-nya, D2X dan D2Y. Itu jadi dia perlu diterapkan pada kondisi batas
untuk menentukan eh, komponen tangen sel medan listrik berikutnya gitu. Nah, sehingga untuk komponen tangen tangen sel medan listrik itu berlaku kondisi batas. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan rumus ini. D1X per epsilon 1 sama dengan D2X per epsilon 2. Ataupun begitu pun sebaliknya pada komponen selanjutnya gitu. Nah, sehingga kita substitusikan, ya, kita kalikan, kita mencari bagian region 2-nya kan. Nah, kita langsung posisikan D2 di sini, set, gitu. Karena, nah, kenapa di sini 2 kali E0? Karena pada soal menyebutkan epsilon 0 itu sama dengan 2 kali epsilon, epsilon 2 itu sama dengan 2 kali epsilon 0. Kemudian satu itu sama dengan eh, epsilon 1 itu sama dengan epsilon 0. Nah, kita samain dulu nih, biar sama gitu. Jadinya, D, jadinya epsilon 2 sama dengan, 2, 2, D2X sama dengan E2 epsilon 2 dibagi dengan epsilon 1 dikali dengan D1X. Nah, kita ubah dulu nih karena di sini kan epsilon 2 sama dengan 2 epsilon 0 dan D epsilon 1 sama dengan epsilon 0. Nah, substitusikan sehingga epsilon 02 epsilon 2 sama dengan 2 epsilon 0 per epsilon 1 sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan D1 D1X. Nah, kita coret set, set sehingga 2 dikali dengan D1X. D1X berapa? Nah, kita mau tahu nih. D1X-nya itu sama dengan 3 dan menghasilkan 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti untuk nilai pada komponen X-nya untuk wilayah region 2 sama dengan 6. Nah, kemudian untuk pada bagian Y, nah itu sama. Kita langsung masukin aja 2 epsilon 0 per epsilon 0 dikali dengan D1 Y. Coret, coret, 2 dikali dengan nilai daripada komponennya, koefisien itu adalah 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, maka berapa tuh flux listrik di wilayah 2 itu diberikan persamaannya itu 6AX ditambah dengan 8AY ditambah dengan 2,8 AZ untuk ini insetnya jam C per meter persegi gitu. Lanjut untuk ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya itu, nah, soal berikutnya itu di slide nah, slide terakhir, kedua terakhir, yaitu di slide 14 dan slide 15. Nah, the interface between the electric and conductor. Salah, salah. Ini, boundary condition for formal and tangential of magnetic field. Nah, untuk jawaban singkatnya seperti ini. Dia itu mencari region B1-nya gitu. Region 1 pada B1 ini gitu. Nah, selesai kita ke soal saya. Nah, untuk soalnya kita udah terjemahin, jadi untuk nomor 2 itu kondisi batas komponen normal dan tangensial pada medan magnet. Intensitas medan magnet H2 pada bidang batas antara dua medium seperti ditunjukkan sebentar. Oh, nah, ini seperti ditunjukkan pada gambar dengan hmm, region 1 ini, region 2, wilayah 1, wilayah 2. Ya, itu komponennya itu terhubung pada juga gitu. Pada seperti ditunjukkan pada gambar. Makanya untuk samanya untuk medium 1 atau region 1 memiliki, nah, mu nolnya itu permeabilitasnya itu sama dengan itu mu 1 sama dengan mu 0 itu di udara. Nah, kemudian medium 2 atau yang region 2 itu memiliki mu 2 sama dengan ini, Mas.
mu 2-nya itu sama dengan 3,1 mu nol. Nah, untuk persamaannya pada region 2 itu H2 sama dengan 2AX ditambah 5AY ditambah dengan 5Z. Di sini kita menentukan dapat flux magnet B1 pada region 2. Nah, pertama-tama kita menggunakan ini untuk komponen normal itu rumusnya seperti ini. N dot B1 dikurang dengan B2 sehingga masukkan sama dengan nol. Ini rapat flux medan magnet B. Nah, komponen tangensial itu intensitas medan magnet, intensitas, intensitas medan magnet A sama dengan hmm, mana nih? Nah, ini untuk rumus ini komponen normal medan magnet itu N seperti tadi N dot B1 dikurang B2 sama dengan nol. Nah, kita ruaskan B-nya, jadi kita mencari B2 dulu ya. Mu 2 dikali H2. Arahnya tuh, arah permukaannya tuh ke sumbu Z gitu. Set, set. Nah, maka B1Z sama dengan B2Z. Jadi, sama dengan mu 2 H2Z. Ya. Nah, sehingga B1Z dikali dengan, nah, untuk mu 2 kan sama dengan 3,1 mu nol. Kali dengan 5. 5-nya dia. Ini kali aja sehingga menghasilkan B1Z itu sama dengan 15,5 mu nol. Langsung ke komponen tanggal medan magnet untuk N kali H1 kurang H2 sehingga menghasilkan nol. Nah, terus H1X sama dengan H2X sama dengan 2. Kita langsung kali sini. Nih, kayak gini juga. H1Y sama dengan H2Y sehingga H2Y itu adalah 5. Nah, kita selanjutnya menentukan region 1. B1 nya pada region satunya. Untuk mu 1 itu sama dengan mu nol. Maka B1X sama dengan mu nol dikali 2. Sehingga menghasilkan 2 mu nol. Sehingga terus kedua B1Y di komponen Y. Jadi mu nol dikali nol sama dengan 5 mu nol. Nah, kemudian mu Z-nya udah kita tahu tadi. Sehingga untuk persamaannya B1 sama dengan 2 mu nol dikali dengan AX ditambah dengan 5 mu nol dikali dengan Y. Mu nol pada salah, salah. Sorry, sorry, salah baca. B1 sama dengan 2 mu nol AX ditambah dengan 5 mu nol AY ditambah dengan 15,5 mu nol AZ. Untuk dapat fluxnya, nah, sama aja sih. Hasilnya kayak gini juga. Dia sebelum menjadi ini, dia memakai ini, seperti ini. Sebenarnya sama aja sih.
Yang untuk lambangnya nanti disusun kayak seperti ini gitu. Ya seperti itu. MB1 sama MB0. A1 X, AX ditambah dengan 0, A1 Y, AY ditambah dengan B1 Z, AX, AZ. Yang sama. Ini selesai ya. Terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih. Lebih dari kurang atas artinya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf bila ada penjelasan atau mungkinan. Mohon maaf ya, bila penjelasannya kurang dimengerti atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.